Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Mau Sandets, kami akan buka sesi tambahan bagi Mau Sandets yang masih memiliki pertanyaan. Silakan raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon maaf saya terlambat datang, jujur lupa kotak. Kebetulan dia mengingatkan kalau ada agenda di sini. Saya meyakini bahwa saya adalah patrialis. Saya meyakini dan hampir 90% ayah di Indonesia, di Lampung, di Prensewu hampir patrialis. Karena ekonomi, kita waktu dan segala macam, itu saya akui. Namun yang ingin saya tanyakan sekaligus dikoreksi, saya mengakui dan saya paham bahwa saya sekarang menjadi ayah yang patrialis. Oleh sebab itu, saya memberikan dan saya melakukan 2 tips. Mohon dikoreksi kalau ini kurang baik, tolong dibenarkan karena saya bukan orang psikologi. Tips pertama, saya berpesan kepada istri saya, tolong ceritakan tentang ayah di setiap waktu senggang dirimu. Tolong ceritakan tentang ayah, hal-hal baik ayah, perjuangan ayah yang sedang berjuang di luar, di setiap waktu, di setiap saat, di saat dirimu bersama anakku. Itu pesan pertama. Pesan kedua, ingatkan saya tak kala saya pulang ke rumah untuk memaksimalkan waktu saya dengan putra saya. Karena memang saya kompleks, gitu. Saya punya anak biologis, punya anak sambung, dan punya anak didik. Banyak anak saya dan macam beragamnya. Harus dididik semua. Iya. Artinya saya seorang pendidik. Itu yang saya selalu pesankan kepada istri saya. Karena hampir 90% waktu saya itu untuk orang lain. Hampir. Maka saya selalu pesan ke istri saya, tak kala saya tidak ada di rumah atau jauh dari kalian, tolong ceritakan yang baik-baik tentang saya terhadap putra-putra saya. Saya terinspirasi dari Rasulullah SAW. Kita tak pernah lihat Rasulullah SAW. Kita tak pernah lihat bagaimana fisiknya, bagaimana beliau, karena beliau hidup di sekian ratus tahun yang lalu. Tapi karena orang tua kita, ayah-ayah kita dulu, ibu-ibu dulu selalu menceritakan tentang baginda Rasulullah SAW, maka kita cinta terhadap baginda tersebut. Dan ini pun sama saya lakukan kepada istri saya. Saya katakan, tolong seburuk-buruknya suamimu di matamu, tapi ceritakan yang indah-indah tentang ayahnya. Itu. Yang kedua, tadi saya kalau mengingatkan bahwasanya setiap saya pulang ke rumah, ya ingatkan itu anakmu di rumah. Ayo ajak main atau ajak keluar, ajak ngeluyur. Saya hobinya ngeluyur, saya hobi jalan-jalan, jalan-jalan. Saya hobinya main HP, tidak main HP bersama. Itu yang saya lakukan. Intinya, kalaupun menjadi tips untuk bapak-bapak sekalian, silakan. Tapi kalau ini memang kurang baik, saya butuh koreksi karena memang saya bukan orang psikologis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya kita sama-sama bersama-sama mengasuh anak, membentuk karakter anak, gitu ya. Baik itu di dalam rumah atau di luar rumah. Kalau menceritakan kebaikan ayah kepada anak
ibu pun berbohong tentang kebaikan ayah gitu ya, anak pasti percaya. Apalagi memang sesuai dengan kebaikan ayah, itu akan sangat berdampak. Afirmasi positifnya akan tambah kuat gitu. Ketika apalagi nanti si anak menemukan bahwasanya ayah, oh ayah memang benar-benar seperti itu gitu, di luar seperti itu, tapi di rumah ya juga nggak beda gitu, karena banyak anak didiknya tadi ya, seperti itu. Jadi kalau misal itu hal yang membuat kita dekat dengan anak gitu, it's okay. Apalagi tadi sampai diingetin, ini ayah sekarang itu sudah apa, satu langkah yang lebih maju gitu, karena anak ternyata care juga sama ayahnya gitu. Harusnya ayah yang datang gitu, ayo datang gitu. Itu salah satu langkah yang bagus. Mungkin tambahan tip apa, kiat-kiat tadi ya mudah ya. Nah, kiat-kiat tadi untuk menceritakan peran ayah, apa yang ayah lakukan di luar gitu ya, yang baik-baik seperti itu, dan mengingatkan. Nah ini mungkin yang lupa biasanya mengingatkan ya, si mom ini biasanya mengingatkan suami datang ya udah gitu, tapi sekarang dia ingatkan anaknya lagi di mana, di situ gitu. Atau mungkin biasanya kan kita biasa tanya ya kalau datang ke rumah itu, si anaknya di mana gitu, nanyain kan, refleks biasanya ya, refleks gitu ayah itu kalau pulang ke rumah seperti itu. Itu satu langkah yang sangat positif sebenarnya ayah. Jadi nambah kiat-kiat tadi, peran ayah itu di rumah, ternyata ibu juga harus berperan ya terhadap, ibu juga berperan terhadap peran ayah. Gimana sih ngomongnya gitu ya, ibu juga berperan terhadap terlaksananya peran ayah di rumah seperti itu. Jadi saya rasa ini belum terpikirkan oleh saya tadi gitu ya. Yang saya pikirkan kan fokusnya ayah terus ya, tanpa jarang sekali tadi melibatkan ibu. Padahal di sini juga ada ibu, maaf. Ternyata seperti itu yang disampaikan, dan itu membuat tambahan kiat-kiat tadi menjadi lebih apa ya, lebih powerful lah ya, kita dapat insight bersama-sama. Terima kasih. Jangan itu saya khawatir loh, maksudnya ketakutan saya itu ketika anak saya itu udah nggak lagi bercerita dengan saya gitu ya, dia lebih bercerita dengan temannya, dia sedang bercerita dengan yang lain bukan saya. Oh itu ketakutan terbesar sebenarnya, dan itu mungkin salah satu yang bisa saya lakukan nanti. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih saya lagi bilang, saya bingung mau ngomong lagi gitu ya. Seperti itu. Oke. Baik, cukup ayo. 10 hari pertama kehidupan itu golden age-nya kan gitu. Nah, di 1000 hari pertama kehidupan, kemudian di usia anak dan remaja gitu. Bagaimana ketika anak remaja ini sudah mulai sekolah di pondok pesantren? Nah, bagaimana mencegah supaya tidak motherless? Karena kan kalau misal mungkin yang orang tuanya yang jauh gitu, ini anaknya yang jauh gitu, orang tuanya bisa video call gitu ya. Sedangkan kalau di pondok tuh ada peraturan yang terbatas gitu, mungkin nggak tiap hari bisa telepon gitu kan, terus ketemu juga mungkin sebulan sekali gitu kan. Nah itu bagaimana cara agar anak ini tidak kehilangan sosok ayah? Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa berharga dan bermakna yang dilakukan. Sekarang kalau sambang apa namanya ya, sambang ya istilahnya apa sih, berkunjung ke pondok sama ayah juga apa sama ibu aja? Berdua. Nah, itu ketika bersama ayah dan ibu menambah kekuatan sebenarnya. Si anak dapat apa ya? Dapat tambahan penguatan. Ayah ini kan sosok yang tegas harusnya ya. Iya. Ketika mungkin dia emosional ya, perempuan atau laki-laki. Nah, laki-laki ini tambah personal dengan ayahnya. Maksudnya hubungan personalnya tambah kuat. Ketika ayahnya datang dan itu dimanfaatkan dengan baik gitu ya,
tidak hanya sekedar basa-basi bertanya, tapi juga memperhatikan apa sih yang menjadi concern permasalahan dia, gitu mungkin apa yang bisa ayah bantu. Nah, itu bisa dilakukan saat itu, dilakukan saja, dimaksimalkan pertemuan itu. Ditambah lagi ketika kita nggak bisa calling ketika di pondok itu harus dititipkan ke pengurus biasanya kan ya, itu yang membuat kita kadang-kadang kapan lagi ini kita ketemu gitu ya, nelpon pun dibatasi kadang-kadang sama pengurus gitu ya, karena banyak yang ngantri juga banyak yang ngantri anak-anaknya. Jadi kebetulan saya juga dulu seperti itu ya, gitu ya. Jadi saya juga di pondok pesantren yang bahkan saya itu sampai dicap sebagai orang yang nggak peduli sama keluarga. Tapi bukan itu poinnya. Karena menurut saya tiap hari ngobrol itu membosankan gitu. Dan kenapa momen yang sedikit itu jadi berharga? Karena kita tidak setiap waktu menemukan momen itu. Dan itu yang harus ditanamkan ke anak. Tapi sadarkan bahwasanya ayah juga boleh loh kalau anak cium kepalanya kayak gitu, sama anak laki-laki gitu. Itu normal seperti itu. Jadi bukan setiap waktu kita bersama ayah, tapi momen yang dihabiskan bersama ayah itu yang menjadi penting. Dan membuat dia tidak menyesal memiliki ayah seperti ayahnya gitu ya. Seperti itu. Oke, gimana Bang? Cukup. Oke, baik, Bang Yandri. Thank you so much Bapak Latif telah memberikan insight yang luar biasa pada hari ini. Saya selaku moderator juga mendapatkan banyak tambahan ilmu. Dari seminar kita hari ini dapat disimpulkan bahwa fenomena fatherless bukan hanya soal ketiadaan ayah secara fisik, tetapi juga menyangkut absennya kehadiran emosional dan keterlibatan aktif dalam pengasuhan. Fatherless juga membawa dampak terhadap perkembangan anak, baik sisi emosional, sosial maupun pembentukan karakter. Pada akhirnya peran ayah bukan sekedar sebagai pencari nafkah, melainkan pendamping emosional, teladan moral dan sumber kasih sayang yang tak tergantikan dalam membentuk generasi yang tangguh dan berkarakter. Alhamdulillah sesi materi dan diskusi telah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini atas ketersediaannya berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Untuk Bapak M. Latif Saiful Salam MPSI Psikolog atas ilmu yang sudah diberikan pada seminar kali ini. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini bisa dapat kita terapkan yang moms and dad. And thank you so much to Miss Sofura Caturhani yang sudah memandu acara inti pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bersama dari parenting hari ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana cara mencegah generasi fatherless. Usai sudah rangkaian seminar parenting CBS 2025. Sebelum kita tutup acara ini, bagi mommy, daddy, and audience yang membutuhkan informasi terkait penerimaan pendaftaran peserta didik baru, dapat langsung menghubungi Mr. Rudi atau bisa chat ke nomor 0812 5772 4353. Baiklah, marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Selanjutnya ucapan terima kasih kita sampaikan untuk Urban Hotel yang sudah mendukung acara kita pada pagi hari ini. Demikian seminar parenting CBS 2025 dengan tema mencegah generasi fatherless. I am Miss Dwi Rwandini. As to the host today, sorry if there were any mistake during the hosting this event. Thank you so much, mommy and daddy, for coming here. The last I say, wassalamu